Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Baiklah, untuk materi layanan bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kecerdasan interpersonal. Materi ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Apa itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal atau istilah lainnya adalah kecerdasan sosial, merupakan kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang di sekitarnya yang meliputi kemampuan mengerti dan memahami perasaan orang lain, menciptakan relasi, membangun relasi, dan mempertahankan relasi sosialnya sehingga dapat bekerja sama dengan suatu tim yang baik. Berikut adalah ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Yang pertama, mempunyai banyak teman. Banyak bersosialisasi di sekolah atau di masyarakat, terlibat dalam kelompok di dalam maupun luar sekolah bagi yang berstatus siswa. Berperan sebagai penengah keluarga ketika terjadi pertikaian. Menikmati permainan kelompok. Jadi, orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu dia menyukai permainan-permainan yang bersifat kelompok. Selanjutnya, berempati besar terhadap perasaan orang lain. Jadi, orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia begitu peduli dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, sering dijadikan sebagai penasehat atau pemecah masalah oleh teman-temannya atau oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa mengajarkan sesuatu pada orang lain. Nah, selanjutnya, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu biasanya mempunyai bakat dalam memimpin. Nah, itu adalah ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Selanjutnya, apa dimensi kecerdasan interpersonal itu? Nah, yang pertama adalah social sensitivity. Nah, social sensitivity atau yang dikenal dengan sensitivitas sosial merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan dan mengamati berbagai macam reaksi pada individu yang kemudian ditunjukkan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Nah, dimensi selanjutnya adalah social insight. Nah, social insight itu merupakan kemampuan dalam memahami serta mencari solusi efektif dari permasalahan dalam interaksi sosial. Sehingga masalah-masalah yang ada tidak akan menghambat hubungan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya. Dimensi selanjutnya adalah social communication. Nah, social communication ini adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi yang baik, entah itu dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Kemampuan berkomunikasi ini mencakup dalam keterampilan berbicara, menulis, public speaking, hingga mendengarkan dengan efektif. Nah, jadi 3 hal yang disebutkan di atas itu adalah dimensi dari kecerdasan interpersonal. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan interpersonal tersebut? Yang pertama, bergaul, berkumpul, dan berorganisasi dimanapun berada. Jadi dengan cara kita bergaul,
sering berkumpul dengan orang-orang, dan ikut berorganisasi, itu akan bisa mengembangkan dan mengasah kecerdasan interpersonal. Selanjutnya, membiasakan diri bekerja sama, bukan bekerja sendiri. Nah, jadi dengan sering ikut kegiatan kelompok, gotong royong, bekerja dengan orang lain, itu akan bisa mengembangkan kecerdasan interpersonal. Selanjutnya, berusaha peduli dan berempati pada orang lain. Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik, yang mampu mendengar keluh kesah orang-orang sekitarnya, yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan orang-orang yang berada di sekitarnya atau lingkungan sosialnya. Nah, masih banyak cara untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal. Intinya adalah harus sebanyak mungkin, sesering mungkin menjalin komunikasi dan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya adalah apa profesi yang cocok untuk kecerdasan interpersonal ini? Nah, yang pertama, pemimpin kelompok. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwasanya memang orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu sangat cocok menjadi pemimpin. Selanjutnya adalah negosiator. Negosiator ini masih ada kaitannya dengan pemimpin. Negosiator ini adalah orang-orang yang pintar bernegosiasi. Selanjutnya adalah HRD atau Human Resource Development. Di perusahaan rata-rata membutuhkan HRD. HRD ini bertugas merekrut karyawan dan merancang program untuk meningkatkan kualitas karyawan itu sendiri. Nah, ini sangat membutuhkan kecerdasan interpersonal. Selanjutnya adalah tenaga pemasaran. Semua perusahaan pasti butuh yang namanya tim marketing atau tenaga pemasaran. Selanjutnya customer service. Nah, customer service ini adalah pelayanan kepada semua pelanggan. Rata-rata di setiap instansi ataupun perusahaan akan selalu membutuhkan yang namanya customer service, dan seorang customer service atau CS ini sangat dituntut memiliki kecerdasan interpersonal. Selanjutnya guru. Nah, seorang guru juga harus memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Selanjutnya adalah psikolog. Seperti kita tahu bahwasanya psikolog ini harus memiliki perhatian, empati, dan memahami perasaan atau apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang semuanya berurusan dengan manusia, dengan lingkungan sosial. Nah, karena memang kecerdasan interpersonal ini seperti yang tadi kita bahas merupakan kecerdasan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi semua pekerjaan yang berkaitan dengan manusia ataupun dengan orang lain itu menuntut adanya kecerdasan interpersonal yang baik. Oke, dari beberapa ciri-ciri kecerdasan interpersonal yang tadi sudah kita bahas. Nah, kira-kira apa sajakah ciri-ciri yang ada pada diri Ananda semua? Silakan jawab di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.